Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku Diktat Sholat yang kemarin sudah kita baca, yaitu bab pertama, haruskah orang mengerti arti bacaan sholat? Ya, yang pertama. Terus yang kedua, cara mengatur shaf, yaitu cara mengatur shaf di dalam sholat berjamaah. Terus yang ketiga kemarin tentang mengangkat dua tangan, ya, dimulai dari takbiratul ihram dan mengangkat tangan di waktu ruku atau berdiri dari ruku, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu tentang menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Dapat baca hadisnya? Ajun. An Abi Juhaifah anna Aliyah radhiyallahu anhu qala as-sunnatu
wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surati. Dari Abi Juhaifah bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, adalah sunnah menaruhkan telapak tangan atas telapak tangan di dalam sholat di bawah pusat. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Jadi yang pertama tentang menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. An Abi Juhaifah ana Aliyan radhiyallahu anhu qala minas sunnati wad'ul kaffi alal kahfi fi sholati tahta surati. Ya, yang artinya dari Abi Juhaifah bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, adalah sunnah menaruhkan telapak tangan atas telapak tangan di dalam sholat di bawah pusat. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Di dalam Ahmad yaitu juz yang ke-6, di dalam Abu Dawud itu juz 1 halaman 201, kitab yang ke-3 yaitu kitab sholat, bab yang ke berapa itu? 100. Coba ambilkan kacamataku. 118 kalau nggak salah. Hadisnya nomor 756. Ya. Itu di dalam kitab Abu Dawudnya. Terus kita baca dulu aja hadis-hadisnya. Nanti insyaallah keterangannya ada di bawah. Ya, yang selanjutnya hadis yang kedua. Ayo. Ya. An Wa'il bin Hujr qala salaitu ma'a Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam. Dari Wa'il bin Hujr berkata, aku sholat beserta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meletakkan tangan beliau yang kanan atas tangan beliau yang kiri atas dada beliau. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Ya. Ya, hadis yang kedua. Halaman 6. An Wa'il bin Hujr qala Sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Hadis riwayat Huzaimah juz 1 halaman 243, kitab sholat, bab yang ke-82, hadis nomor 479. Ya, yang artinya dari Wa'il bin Hujr berkata, aku sholat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan tangan beliau yang kanan atas tangan beliau yang kiri, yaitu atas dada beliau. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Ya, jadi ini sahabat yang namanya Wa'il bin Hujr, ya, pernah dia itu sholat bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau itu meletakkan tangan beliau yang kanan,
ya, tangan beliau yang kanan di atas tangan beliau yang kiri. Jadi tangan kanan ditaruh di tangan yang kiri, terus diletakkan di atas dada beliau, ya, ala sadrihi. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Terus, jadi ini tadi apa? Perkataan siapa? Wa'il bin Hujr. Kalau hadis yang di atas tadi perkataannya siapa? Ali bin Ali, ya. Ali radhiyallahu anhu, ya. Terus selanjutnya Sahal bin Sya'din qala kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihi yusra fi shalah. Dari Sahli bin Sa'ad berkata, adalah orang-orang disuruh untuk menaruh tangan kanan atas lengan atau bawahnya yang kiri di dalam salat. hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi hadis yang selanjutnya, yang ketiga, an Sahal bin Sa'id qala kana nasu yu'maruna ayyadha ar-rajulal yada al-yumna ala dhira'ihil yusra fis shalah. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 188, kitab yang ke-10 yaitu kitab Adzan, bab yang ke-87, hadis nomor 740, ya, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad berkata, adalah orang-orang itu disuruh untuk menaruhkan tangan kanan atas lengan bawahnya yang kiri di dalam sholat, ya. Jadi ini perkataan Sahal siapa tadi? Sahal bin Sa'ad. Ini tulisannya kurang ini, ya. Orang Sahal Sa'ad, jadi dari Sahal bin Sa'ad, ya. Dia berkata, adalah orang-orang itu disuruh untuk menaruhkan tangan kanan atas lengan bawahnya yang kiri di dalam sholat, ya. Ini perkataannya Sahal bin Sa'ad. Terus hadis yang selanjutnya, berkata Abu Humaid adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri pada sholat beliau sholat pada sholat beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai menyamai dengan keduanya itu akan kedua pundak beliau. Kemudian beliau bertakbir sampai berdiamlah kembali tiap pulang ada
anggota badan di tempatnya dengan lurus, diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, ini hadis selanjutnya. Qala Abu Humaid kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi summa yukabbira hatta yakirru kullu atmin fi maudi'ihi mu'tadilan. Ya, yang artinya berkata Abu Humaid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri pada sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai menyamai dengan keduanya itu akan kedua pundak beliau. Kemudian beliau bertakbir sampai berdiamlah kembali tiap-tiap tulang anggota badan di tempatnya dengan lurus. Diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 1 halaman 194, kitab yang kedua yaitu kitab sholat, bab yang ke-115 hadis nomor 730. Ya. Jadi hadis yang keempat ya. Ini perkataannya Abu Humaid. Ya, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila berdiri pada sholat, beliau itu mengangkat kedua tangan beliau sampai menyamai dengan keduanya itu akan kedua pundak beliau. Jadi nek ngangkat itu sampai sejajar dengan pundak beliau. Kemudian beliau bertakbir sampai berdiamlah kembali tiap-tiap tulang anggota badan di tempatnya dengan lurus. Ya. Ini hadis yang keempat. Ya, selanjutkan hadis yang terakhir pada bab ini. An Asim bin Kulay bin fi hadisihi qala summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kafihil yusra warusgi wasaid dari Asim bin Kulay bin Kulay dalam hadisnya berkata, kemudian beliau taruh tangan beliau yang kanan atas punggung telapak tangan beliau yang kiri dan atas pergelangan tangan dan lengan bawah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kesimpulan hadis-hadis ini. Ya, hadis yang terakhir pada bab ini. An Asim bin Kulayb fi hadisihi qala summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra wa rusgi wa sa'idi. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 193, kitab yang kedua yaitu kitab sholat, bab ke-114, hadis nomor 727. Ya, yang artinya dari Asim bin Kulayb dalam hadisnya berkata, kemudian beliau taruh tangan beliau yang kanan atas punggung telapak
tangan beliau yang kiri dan atas pergelangan tangan dan lengan bawah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Sekarang saya baca kesimpulannya. Ayo. Kesimpulan hadis-hadis ini: 1. Di dalam sholat, tangan kanan ditaruh dengan memegang atau tidak atas tangan yang kiri. 2. Batas menaruhkannya boleh sepanjang batas lengan bawah dari siku sampai dengan punggung telapak tangan. 3. Dua tangan atau tumpukan ini kemudian ditaruhkan di atas atau pada kemudian ditaruhkan atas pada dada, setidak-tidaknya tidak di bawah pusat atau karena kedudukan hadisnya dhaif. 4. Menurut hadis Abu Humaid di atas, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Malik, tangan tidak ditaruhkan atas tangan yang lainnya, melainkan dibiarkan lurus saja ke bawah. Untuk lebih jelasnya harap dilihat Nailul Awtar. Ya. Jadi ini kesimpulan dari bab atau tentang menaruh tangan kanan atas tangan kiri. Jadi di dalam sholat itu apa? Syariatnya itu sudah apa? Sudah ada, aturannya itu sudah ada, sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 hadis ini, kesimpulan yang pertama, ya, di dalam sholat tangan kanan itu ditaruh dengan memegang atau tidak atas tangan yang kiri. Ya, jadi ditaruh tangan kanan ditaruhkan di tangan yang kiri. Ya, jangan dibalik. Tangan kiri di atas tangan kanan, itu enggak boleh. Ya. Itu di sini dijelaskan memegang atau tidak. Maksudnya gegem atau ditempelnya gitu aja. Ya. Terus yang kedua, batas menaruhkannya boleh sepanjang batas lengan bawah. Ya, lengan bawahnya berarti apa ini? Ugel-ugel ya, apa jenis ini? Pergelangan tangan, ya. Ditaruh di atas pada dada. Saya ulangi, 2 tangan tumpukan ini kemudian ditaruhkan di atas atau pada dada. Ya. Tadi yang kedua kok melompat yang ketiga toh. Yang kedua tadi. Yang kedua saya ulangi, yang kedua, batas menaruhkannya boleh sepanjang batas lengan bawah dari siku sampai dengan punggung telapak tangan. Ya. Jadi batasnya bawahnya siku. Siku kan gini, berarti di sini bawahnya sampai dengan punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan di sini. Jadi boleh memegangnya gini, boleh di pergelangan, boleh di telapak tangan di bawahnya siku. Ya. Malah nek memegang siku malah enggak boleh. Ya, di sini enggak sampai memegang siku. Ya. Jadi batasnya di bawah siku sampai dengan punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan kan ininya, ya. Jadi mulanya ada yang memegangnya begini, ada yang lengan, ada yang di atas ini tadi, punggung tangannya tadi. Ya. Dan yang ketiga, 2 tangan atau tumpukan ini kemudian ditaruhkan di atas atau pada dada. Ya. Jadi ada penjelasan dada itu adalah di atas perut. Ya, pokoknya di atas atas perut, di atasnya pusat, ya, itu ada mengatakan itu sudah di dada. Ya.
Jadi dua tangan tumpukan ini kemudian ditaruhkan di atas atau pada dada, setidak-tidaknya tidak di bawah pusat, karena kedudukan hadisnya dhaif, ya, yang hadis yang pertama tadi, ya, yang meletakkan telapak tangannya di dalam sholat di bawah pusat, itu hadisnya dhaif. Nanti bisa dilihat di buku Nailul Autar juz 2 halaman 158 atau di Sunan Abu Dawud jilid 1 halaman 201, nomor hadisnya 756 dan 758, ya. Jadi hadis itu dhaif. Menurut hadis Abu Humaid di atas, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Malik, tangan tidak ditaruhkan atas tangan yang lainnya, melainkan dibiarkan saja lurus ke bawah. Ini di waktu berdiri setelah rukuk itu, ya. Jadi tangannya diluruskan, ya. Untuk lebih jelasnya harap dilihat di dalam buku Nailul Autar, ya. Jadi ini bab yang keempat, ya. Mungkin ini aja satu bab saja yang kita bacakan, ya, tentang menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Hadis ini yang pertama tadi perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Dia mengatakan adalah sunnah menaruhkan telapak tangan atas telapak tangan di dalam sholat di bawah pusat. Tapi hadis ini dhaif, ya. Yang kedua perkataannya Wa'il bin Hujr berkata, aku sholat berserta Rasulullah SAW, maka beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di atas tangan beliau yang kiri, atas dada beliau. Jadi tangannya ini, tangan kanannya ditaruh tangan kirinya, terus ditaruh di atas dada. Ini tadi riwayatnya Ibnu yarhamukallah, riwayatnya Ibnu Huzaimah. Yang ketiga dari Sa'al bin Sa'ad berkata, adalah orang-orang itu disuruh untuk menaruhkan tangan kanan atas lengan bawahnya yang kiri di dalam sholat. Jadi ini di lengan ini, ya. Nah, lengan ini apa? Tidak sampai memegang siku. Jadi ini malah yang meriwayatkan siapa tadi? Bukhari, ya. Jadi dari Sahal bin Sa'ad berkata, kanan nasu yu'maruna ayyadha ar-rajulu yadal yumna ala dira'ihil yusra fi shalah, ya. Adalah manusia atau orang-orang itu yu'maruna, diperintahkan, ya, ayyadha, bahwasanya meletakkan ar-rajul, seorang laki-laki, al-yadal yumna, tangan kanannya, ala dira'ihi, ya, atas lengannya, al-yusra, yang kiri, fi sholati, di dalam sholat. Jadi ini, jadi tangan kanan ditaruh di lengan bawah tangan kiri, lengannya yang kiri ditaruh di lengannya yang kiri, ya. Lengan itu antara ugel-ugel sampai di bawahnya siku, jadi tidak sampai memegang ini siku, seperti orang kedinginan, ya. Jadi ini perkataannya Sahal bin Sa'ad, ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Terus hadis yang selanjutnya itu perkataannya Abu Humaid, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri pada sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai menyamai dengan keduanya itu akan kedua pundak beliau. Kemudian beliau bertakbir sambil berdiamlah
kembalilah tiap-tiap tulang anggota badan di tempatnya dengan lurus. Bagi apa jenenge? Pada waktu bertakbir. Jadi ini pada waktu takbiratul ihram ya. Insya Allah. Jadi sedekap, setelah itu berdiam sampai tulang-tulang anggota badannya itu di tempatnya dengan lurus. Jadi mulanya sholat itu dalam keadaan tegak, aja apa bungkuk, aja miring rono, miring rene. Ya, sholatnya harus dalam keadaan tegak, ya, lurus, ya. Kecuali nanti siapa? Orang-orang yang punya sakit, ya, itu ada rukshoh tersendiri. Terus yang terakhir perkataannya dari Asim bin Kulaib dalam hadisnya berkata, kemudian beliau taruh tangan beliau yang kanan atas punggung telapak tangan beliau yang kiri dan atas pergelangan tangan dan lengan bawah. Ya, jadi Rasulullah SAW pada hadis ini perkataannya siapa tadi? Asim bin Kulaib, ya, mengatakan bahwasanya kemudian beliau Rasulullah SAW taruh tangan beliau yang kanan atas punggung telapak tangan beliau yang kiri, ya, dan atas pergelangan tangan beliau, atas pergelangan tangan dan lengan bawah. Jadi ini memegang ini apa jenenge? Apa? Pergelangannya ini, terus tangannya ditaruh di punggungnya telapak tangan yang kiri, ya. Jadi posisinya boleh begini, ya, ya, boleh di atas sana tadi, punggung tadi, atau boleh ditaruh di atas lengannya yang kiri, yang tangan kanannya, ya. Jadi tidak sampai memegang siku, ya, seperti orang kedinginan. Dalam hadis ini enggak ada, ya. Mungkin itu aja yang kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu tentang menaruh tangan kanan atas tangan kiri, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita bacakan, setelah kita tahu, tinggal memilih kalian di antara beberapa hadis ini, sampean mengikuti yang mana, ya. Yang pokoknya tidak yang hadis yang pertama tadi. Jangan sampai menaruh apa tadi, tangannya itu di bawah pusat, karena hadisnya dhaif, ya. Mungkin itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.